Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Zana Kumala, dosen UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, peserta PKDP 2024, PTP UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, kelas 3, kelompok 3B. Moderasi beragama dalam matematika. Hidup di tengah masyarakat yang beragam menuntut kita untuk bisa saling memahami dan menghargai perbedaan. Radikalisasi, intoleransi, dan konflik agama kerap mewarnai berita sehari-hari. Media sosial dapat menjadi pedang bermata dua, menyebarkan kebencian. Moderasi beragama adalah kunci dalam menciptakan ruang di mana semua keyakinan bisa hidup berdampingan dengan damai. Bukan hanya tentang menghindari konflik, tapi juga tentang menyadari bahwa keberagaman adalah sumber kekayaan yang memperkaya jiwa. Moderasi beragama adalah pendekatan yang menekankan pentingnya tidak berlebihan dalam menjalankan keyakinan, namun juga tidak mengabaikan nilai-nilai agama. Sebelum membahas lebih jauh, terdapat 9 kata kunci moderasi beragama. Seseorang yang moderat akan mengedepankan dialog dengan memperhatikan kemanusiaan dan keseimbangan agar setiap individu merasa diterima. Sehingga moderasi adalah jalan tengah menuju kedamaian dalam perbedaan. Lalu, bagaimana caranya kita memahami moderasi beragama dengan lebih mudah? Salah satu cara untuk memahami moderasi beragama adalah dengan matematika. Dalam matematika, kita diajarkan tentang keseimbangan dan mencapai titik temu dari banyak variabel yang berbeda. Hal tersebut selaras dengan moderasi beragama yang mengajarkan kita untuk melihat perbedaan sebagai bagian dari satu kesatuan. Mari kita pahami lebih luas moderasi beragama dalam matematika. Konsep toleransi terdapat pada materi rata-rata. Di sini ada suatu permasalahan di mana dalam satu kelas terdiri dari 3 kelompok siswa yang mewakili agama A, agama B, dan agama C. Setiap kelompok diberi tugas untuk membuat konten tentang keagamaan sesuai keyakinannya. Namun, setiap kelompok memiliki target jumlah konten yang berbeda. Agar adil dan tidak terjadi perselisihan, disepakati jumlah konten yang akan dibuat adalah rata-rata dari target ketiga kelompok tersebut. Setelah dihitung, menghasilkan rata-rata 7 konten. Dari permasalahan tersebut, maka setiap kelompok harus membuat 7 konten. Dengan demikian, rata-rata berfungsi sebagai jalan tengah yang adil dan membentuk sikap toleransi antar kelompok, sehingga dapat tercipta kemaslahatan umum. Konsep penerimaan terhadap tradisi yang ada terdapat pada materi irisan himpunan. Kita lihat terdapat 3 hari raya dari 3 agama yang berbeda, sebagai contoh agama Islam, Kristen, dan Hindu. Ketiga hari raya ternyata memiliki kegiatan yang hampir sama, yaitu ritual keagamaan, silaturahim, dan saling berbagi. Dengan menggunakan konsep irisan, dapat menunjukkan bahwa meskipun berbeda, ada banyak kesamaan yang dapat dijadikan landasan untuk saling menghormati tradisi dan merayakan keberagaman. Konsep komitmen kebangsaan terdapat pada materi matriks. Perhatikan matriks A. Kita misalkan matriks A sebagai bangsa Indonesia. Matriks A terdiri dari berbagai variabel yang mewakili seluruh agama di Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai agama dan latar belakang, semua elemen dalam matriks A ini berkontribusi pada satu bangsa, yaitu Indonesia. Dengan berkomitmen untuk hidup berdampingan, taat konstitusi, saling menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan bangsa, maka akan tercipta komitmen kebangsaan. Konsep anti kekerasan terdapat pada materi limit. Perhatikan grafik hijau tersebut. Kita dapat memisalkan grafik hijau sebagai situasi damai. Sisi kanan dan sisi kiri saling mendekati dengan porsi yang sama sehingga bertemu pada titik puncak. Dengan demikian, apabila terdapat suatu konflik, kedua pihak harus berinteraksi dengan teratur dan sabar
agar dapat menentukan titik terang tanpa kekerasan. Berdasarkan pembahasan, kita dapat memahami bahwa moderasi beragama berarti menempatkan nilai kemanusiaan dan kemaslahatan umum sebagai prioritas. Sikap adil dan berimbang adalah dasar untuk menghadapi perbedaan, sementara toleransi dan penghormatan kepada tradisi membantu kita menjaga harmoni. Dengan komitmen kebangsaan dan ketaatan pada konstitusi, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan damai, serta menolak segala bentuk kekerasan. Jadi, moderasi beragama harus dipahami dan menjadi komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan jenis kelamin. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.